Sebagai contoh misalnya kalau kita menaruh pensil atau pulpen dalam sebuah gelas, ya, kita akan melihatnya sepertinya bengkok. Padahal tidak begitu, ya. Kenapa? Karena indera kita bisa menipu kita. Halo, nah hari ini saya ingin membahas sebuah buku yang menurut saya cukup mind-blowing, ya, cukup unik dan benar-benar mind-blowing buat saya, yang berjudul Black Swan, The Black Swan, The Impact of Highly Improbable, karangan dari Nassim Nicholas Taleb. Dia adalah seorang ahli matematika, statistik, ya, dan sudah meneliti tentang random, keacakan, probabilitas, dan ketidakpastian. Ya, buku ini mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya menurut The Sunday Times sebagai buku dari salah satu buku dari 12 buku yang berpengaruh sejak Perang Dunia Kedua. Nah, langsung aja sih. Apa sih isi dari The Black Swan ini, buku ini? Ya, kadang-kadang pikiran kita itu menyimpulkan sebuah pengalaman, sebuah hal yang terjadi itu dengan panca indera kita, dengan penciuman, dengan penglihatan, dengan pendengaran kita, dan sebagainya. Namun tentu saja belum mencerminkan apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita menaruh pensil atau pulpen dalam sebuah gelas, ya, kita akan melihatnya sepertinya bengkok. Padahal tidak begitu, ya. Kenapa? Karena indera kita bisa menipu kita, ya. Nah, misalnya kalau kita nggak belajar ilmu fisika, tidak melihat bahwa kita sebenarnya bumi berputar, karena kita sebenarnya nggak ngerasa perputaran itu, begitu loh. Jadi pengalaman indera kita itu tidak cukup untuk membuat kita berpikir dengan baik. Ya, pengalaman dan indera memiliki banyak sekali keterbatasan. Ya. Namun sayangnya banyak ilmuwan, banyak peneliti juga menyimpulkan kejadian-kejadian berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman yang empiris seperti itu, ya, dengan segala keterbatasannya, ya, sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang pernah kita alami sebelumnya, ya. Sebagai contoh, serangan pesawat di Menara Kembar pada tanggal 11 September tahun 2001 yang lalu, ya, itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terduga sebelumnya. Nah, ini adalah suatu fenomena dari Black Swan. Ya. Kenapa? Karena itu tidak terpikirkan, tidak pernah terjadi sebelumnya, dan kita tidak memiliki langkah-langkah untuk mencegah hal itu terjadi. Ya. Nah, inilah inti dari buku ini. Ya. Buku ini memberikan kita penekanan supaya kita nggak terlalu terlena dengan kemampuan kita, dengan kemampuan berpikir kita, dengan pengetahuan kita, karena semuanya terbatas. Nah, judul buku ini Black Swan ini diambil dari, jadi penduduk asli di Australia dulu itu nggak pernah kenal adanya angsa yang berwarna hitam. Ya, mereka kenal bahwa angsa itu hanya putih aja warnanya. Jadi kalau mereka berpikir kalau putih itu angsa, kalau nggak ada angsa yang berwarna lain. Sampai ketika ada penjelajah datang ke sana dari Eropa dan membawa angsa warna hitam, ya barulah mereka sadar bahwa ternyata ada angsa yang berwarna hitam, begitu, ya, dan itu mengubahkan pandangan mereka, ya. Nah, kenapa sih orang-orang Australia, penduduk Australia itu berpikir bahwa nggak ada angsa yang berwarna lain? Kenapa? Karena pengalaman mereka tidak pernah menemukan angsa yang berwarna hitam di tempat tinggal mereka, ya, sehingga mereka berpikir berdasarkan pengalaman, begitu, ya. Nah, dalam buku ini Nicholas Taleb menunjukkan bahwa
ada 3 karakteristik dari fenomena Black Swan. Yang pertama, tidak terduga, tidak terprediksi. Dampaknya ekstrim yang kedua, ya. Dan karena tidak terprediksi, banyak orang berpikir bahwa itu tidak ada. Nah, ya. Nah, kalau kita belajar mengenai otak manusia pada awalnya itu dirancang bukanlah untuk hal masa kini. Jadi otak manusia itu dirancang untuk menghasilkan hal-hal yang sifatnya refleks dan insting, ya, seperti respon yang diperlukan nenek moyang kita dulu untuk menghadapi predator, misalnya binatang buas, bencana alam, hujan, banjir, dan sebagainya. Namun dalam kehidupan modern, tantangannya saat ini adalah sosial dan ekonomi, ya, dan maka itu otak kita tidak mampu memiliki peran yang cukup, ya. Nah, inilah yang menjadi keterbatasan dalam otak manusia, ya, dan kadang-kadang membuat mereka mengambil kesimpulan-kesimpulan yang keliru dalam mengamati kejadian yang ada. Ya. Nah, salah satu keterbatasan otak manusia adalah kita selalu berpikir berdasarkan kesimpulan yang terjadi pada masa lalu. Ya, zaman dahulu misalnya kita nggak kenal namanya istilah tsunami. Ya, jadi kalau ada gempa, yang paling aman adalah kita ada salah satu di pantai. Tapi kejadian tsunami di Aceh menunjukkan bahwa saat gempa, ya, berdiri di pantai mungkin saja bukan suatu pilihan yang baik, begitu, ya. Nah, karena kita nggak punya sejarah mengenai tsunami sebelumnya, atau gempa di Palu, balik lagi, ya, ketika ada gempa di Palu, ya, banyak orang berpikir itu jangan-jangan tsunami, begitu. Kita nggak berpikir ada namanya likuidifikasi, ya, itu nggak pernah terjadi sebelumnya, ya. Nah, di sinilah otak kita tidak mampu menerka, tidak mampu memproses. Kenapa? Karena kejadian sebelumnya itu berbeda, begitu, ya. Nah, yang kedua adalah kenapa kita tidak mampu memprediksi Black Swan adalah yang namanya bias konfirmasi, ya. Ini adalah suatu kecenderungan manusia di mana kita hanya mau mendengar atau melihat apa yang kita ingin dengar atau ingin kita percayai, ya. Kalau dalam istilah peneliti atau akademisi bilangnya ini cherry picking, ya. Jadi kalau kita ada melihat banyak jurnal, banyak riset, kita hanya pilih-pilih mana riset yang mendukung kita, pendapat kita, dan membuang mana riset yang bertentangan dengan pendapat kita, ya. Nah, itulah kecenderungan dari otak manusia, begitu. Ya, kita hanya mencari bukti-bukti mendukung pendapat kita, teori kita, dan mengabaikan dan tidak mau dengar teori-teori yang bertentangan dengan hal itu, ya. Nah, dampak dari fenomena Black Swan ini adalah ketidaksiapan kita menghadapi hal-hal yang terjadi yang di luar prediksi kita, dan ini dampaknya sangat besar, ya. Dapat mengguncang kesehatan, ya, seperti COVID sebelumnya kita nggak pernah mengalami dalam pandemi ini, begitu, ya, dimana setiap orang harus ada di stay at home, ya, dan kita nggak pernah mengalami selama ratusan tahun, ya. Namun sekarang kita mengalami dan kita nggak siap, dan itu mengguncang kita secara ekonomi, secara kesehatan juga, ya. Fenomena Black Swan ini berbeda dengan asuransi, ya. Kalau asuransi itu mereka sudah bicara mengenai statistik, ya, probabilitas, sehingga ada kena preminya sekian. Namun Black Swan tidak bisa, ya, diprediksi karena tidak terpikirkan sama sekali, ya, dan kita tidak punya langkah-langkah untuk menanggulangi hal yang muncul dari fenomena ini. Nah, lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mengantisipasi dari Black Swan, ya? Yang pertama adalah kita jangan terlalu pede dengan pengetahuan kita, ya. Pengetahuan kita sempit, terbatas, ya. Kita perlu menggali sebanyak mungkin informasi sehingga kita punya pemikiran yang terbuka, begitu, open-minded, ya. Jadi kalau nanti misalnya Anda ketemu orang yang bilang bahwa mereka sudah lihat anjing yang dengan kaki 6 atau kaki 8,
Anda jangan langsung menjudge bahwa itu nggak mungkin begitu, nggak pernah terjadi sebelumnya, ya. Namun Anda harus berikan sedikit ruang bahwa itu bisa saja terjadi, dan Anda kemudian cek fakta-faktanya begitu, ya. Nah, yang kedua adalah kita perlu menyadari bahwa fenomena-fenomena ini dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak terhindari, dan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, dengan begitu kita dapat menerimanya dan dapat melakukan adaptasi, ya. Dan juga kita bisa lebih waspada tentu saja, ya, dan kembali lagi tidak terlalu percaya diri terhadap kemampuan dan indera kita. Dan yang ketiga, kita harus sadar bahwa segala sesuatu tidak harus ada dalam kendali kita, ya. Bagi orang-orang yang punya masalah control issue, mereka ingin berjalan dengan tertib seperti segala kala, jadwal terjadwal dari jam ke jam, menit ke menit. Namun kita harus sadar akan ada terjadi sesuatu hal, entah tiba-tiba ada kecelakaan di depan mobil kita sehingga kita harus tertahan sekian menit, sekian puluh menit, atau misalnya kita terjebak dalam lift misalnya nantinya. Nah, ini kita harus sadar dan kita harus bisa menerima dan beradaptasi begitu, ya. Dan bahwa kita harus sadar bahwa kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu, dan itu di luar dari kemampuan kita sebagai manusia, ya. Dan kita nggak bisa itu, kita membuang-buang waktu, membuang energi, dan sia-sia aja untuk mengendalikan itu. So, kesimpulannya adalah bahwa kita manusia seringkali mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pengalaman empiris kita, ya, berdasarkan kejadian-kejadian kita di masa lalu, ya. Padahal masa lalu tidak selalu akan mendefinisikan masa esok, begitu, ya. Kemudian ada namanya bias konfirmasi, ya. Kita cenderung hanya mendengar apa yang mendukung teori kita, pendapat kita, dan mengabaikan yang sebaliknya. Yang ketiga, untuk menyiapkan kita mengantisipasi terhadap fenomena Black Swan, ya, kita perlu mengakui bahwa ini mungkin terjadi, ya, mungkin ada, ya, membuka pikiran kita dengan segala keterbatasan indera dan pengetahuan kita, ya. Kita juga perlu melengkapi diri kita dengan pengetahuan yang lebih banyak lagi untuk bisa mengenali keterbatasan otak kita, ya. Dan demikian kita bisa lebih peka untuk tidak terjebak pada kesalahan logika berpikir kita. Demikian bedah buku pada hari ini. Terima kasih.